dahulu. Muhammad Nopal? Ada, Bu. Muhammad Fikri? Ada, Bu. Baiklah, karena sudah Ibu absen, sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, ayo kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin? Baik teman-teman, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah. Nah, Ibu di sini bertanya, apakah di sini ada yang pernah sakit perut? Anjurkan tangan. Ada, Bu. Pernah? Pernah, Bu. Apakah kalian tahu penyebab sakit perut tersebut? Tidak, Bu. Nah, kenapa Ibu bertanya seperti itu? Karena itu berhubungan dengan mata pelajaran atau pelajaran yang akan kita pelajari hari ini, yaitu penyakit yang menyerang pada alat pencernaan. Nah, ada berbagai macam penyakit pada alat pencernaan. Di antaranya yaitu penyakit emah, penyakit radai umbat cacing, penyakit disentri, dan penyakit sembelit. Nah, berhubung papan tulisnya kecil, Ibu akan mendikte penjelasan dari keempat penyakit ini. Kalian menulis ya. Baiklah, penyakit pada alat pencernaan. Penyakit pada alat pencernaan. Yang pertama yaitu emah. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung, terasa perih dan mual. Lambung terasa perih dan mual. Apakah sudah selesai ya? Selesai semua ya? Sekarang Ibu akan menjelaskan dari keempat penyakit ini. Nah, di sini Ibu juga sudah menyiapkan sebuah media untuk mempermudah kita dalam pelajaran hari ini. Baiklah. Nah, di sini dari keempat penyakit ini memiliki gejala, akibat, dan penyebab yang berbeda-beda, sehingga bisa membedakan dari keempatnya. Nah, di sini juga Ibu akan menjelaskan tentang emah. Penyakit ini ditandai dengan gejala lambung terasa perih dan mual. Nah, pada penyakit emah biasanya itu memiliki gejala lambung terasa perih dan juga mual. Penyakit emah disebabkan kebiasaan makan yang tidak teratur. Nah, penyebab dari penyakit emah itu biasanya dikarenakan kita tidak makan secara teratur. Jika kita tidak makan pada saat lapar, lambung menjadi kosong. Akibatnya apa? Asam lambung atau biasa disebut dengan asam klorida yang dihasilkan untuk mencerna makanan itu bisa-bisa melukai lambung. Coba perhatikan. Ini lambung yang sehat. Jika lambung kita sudah
terjangkit penyakit emak. Nah, di mana asam klorida itu biasanya untuk mencerna makanan melukai lambung sehingga lambung akan luka. Nah, inilah bisa disebut dengan penyakit yaitu borok pada lambung, sehingga itulah yang penyebab dari penyakit emak. Selanjutnya yaitu penyakit apendisitis atau radai embat cacing. Yang kedua adalah apendisitis atau biasa disebut dengan radai embat cacing. Radang pada embat cacing ditandai dengan sakit pada perut sebelah kanan bawah dan biasanya disertai demam. Nah, biasanya gejala pada penyakit radai embat cacing itu biasanya ia akan sakit perut bagian sebelah kanan bagian bawah. Biasanya juga anak-anak disertai dengan demam gitu. Umbat cacing atau apendis adalah tonjolan kecil pada usus buntu atau sepum. Penyakit ini disebabkan adanya makanan yang masuk ke appendix dan pembusukan makanan ini di appendix tersebut dapat menyebabkan radang. Nah, coba perhatikan. Penyebab dari penyakit apendisitis ini atau disebut dengan radai umbat cacing ini yaitu di mana ada makanan yang tertimbun di usus kita. Saat makanan sudah tertimbun di usus kita secara terus-menerus, itu akan menyebabkan pembusukan di dalam sana. Sehingga apa? Terjadinya lah penyakit apendisitis. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Selanjutnya itu penyakit disentri. Penyakit disentri disebabkan oleh bakteri. Alat pencernaannya diserang yaitu usus. Penyakit ini ditandai dengan muntah-muntah dan buang air besar terus-menerus. Disentri dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan makanan dan perlengkapan makan. Nah, biasanya penyakit pada disentri itu biasanya disebabkan oleh bakteri, di mana bakteri itu akan menyerang usus kita. Nah, saat kita sudah terserang bakteri, usus kita akan menyebabkan radang, di mana penyakit disentri itu akan menyebabkan kita akan muntah terus-menerus dan juga buang air besar terus-menerus. Nah, akan tetapi anak-anak, penyakit disentri itu bisa kita cegah dengan cara apa? Yaitu menjaga alat makanan yang kita gunakan dan juga mengecek terlebih dahulu makanan yang kita makan. Selanjutnya yaitu penyakit sembelit. Gejala penyakit sembelit yaitu susah buang air besar. Penyakit ini disebabkan makanan yang kita makan kurang berserat. Makanan kurang berserat dapat mengganggu proses pencernaan. Serat makanan membantu penyerapan air di usus besar. Jika kadar serat makanan berkurang, sisa makanan kurang menyerap air. Akibatnya apa? Sisa makanan menjadi padat sehingga sulit dikeluarkan. Contoh makanan berserat yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, bukan seperti penyakit yang tadi, yaitu penyakit disentri. Sembelit berkebalikannya, yaitu jika kita gejala penyakit sembelit yaitu kita susah buang air besar. Penyebabnya apa, Nana? Yaitu makanan yang kita makan itu kurang berserat, sehingga apa? Mengganggu proses pencernaan. Seperti itu. Nah, jika kadar serat makanan kita berkurang, maka juga sisa makanannya juga kurang menyerap air. Akibatnya apa? Sisa makanan yang ada di dalam perut kita menjadi padat sehingga sulit untuk dikeluarkan oleh tubuh. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Baiklah. Selanjutnya itu cara merawat alat pencernaan kita. Cara merawat alat pencernaan yaitu makan makanan yang bergizi dan seimbang. Nah, agar kita tetap sehat, ayolah makan makanan yang seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna. Di antaranya yaitu daging, tempe, tahu, sayur-sayuran, buah-buahan, seperti itu. Selanjutnya itu menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Nah, sebelum kita makan, hendaknya kita mengecek terlebih dahulu apakah alat-alat yang kita gunakan untuk makan apakah sudah bersih, dan makanan yang kita makan juga apakah sudah bersih dan sehat. Selanjutnya itu minum air putih dalam jumlah yang cukup. Nah, tubuh kita itu memerlukan cairan, di mana cairan itu diperlukan oleh tubuh untuk kita lakukan aktivitas setiap harinya.
yaitu dengan apa? Dengan cara meminum air putih dalam jumlah yang cukup. Selanjutnya makan secara teratur. Nah, agar kita terhindar dari penyakit emak ini, kita harus makan secara teratur, yaitu pagi, siang juga boleh, dan malam. Biasakan mengunyah selanjutnya itu menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi secara teratur. Nah, walaupun kita makan, ayolah kita menjaga kebersihan gigi dan mulut kita. Jangan hanya kita makan saja, kita juga harus menjaga kebersihan mulut dan gigi kita juga. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya itu menghindari makanan yang terlalu panas dan dingin. Nah, saat kita makan jangan terlalu makan makanan yang terlalu panas dan makan makanan yang terlalu dingin, yaitu makanan yang hangat-hangat saja atau yang sedang-sedang saja. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Baiklah, Ibu lanjutkan, yaitu mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya permen dan coklat. Nah, biasanya ini anak-anak kecil suka sekali makan permen dan coklat. Walaupun tubuh kita memerlukan kadar gula, akan tetapi janganlah makan terlalu berlebihan, karena itu akan menyebabkan penyakit serius. Seperti itu. Mencuci tangan sebelum makan. Nah, ini. Ayo kita tumbuhkan kebiasaan hidup sehat, yaitu mencuci tangan sebelum makan. Karena apa? Kita tidak akan tahu apakah tangan kita sudah bersih dari kuman dan bakteri. Nah, saat kita keluar atau memegang sesuatu, kita tidak tahu apakah tangan kita sudah bersih atau bagaimana. Sehingga apa? Sebelum kita makan, kita mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan sabun. Selanjutnya itu biasakan mengunyah makanan sampai halus agar mudah dicerna oleh lambung. Nah, saat kita makan, biasakan kita mengunyah makanan yang kita makan itu di dalam mulut dengan sampai halus. Agar apa? Agar saat makanan kita sudah dicerna ke lambung, itu akan mudah dihaluskan oleh lambung. Selanjutnya itu mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buah. Selanjutnya itu mengonsumsi makanan yang mengandung banyak serat, misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Nah, agar kita terhindar dari sembelit ini, mari kita memakan makanan yang berserat, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Sampai di sini sudah paham? Paham, Bu. Sudah paham? Paham, Bu. Baiklah. Nah, berhubung waktunya sudah hampir habis, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian kerjakan di rumah. Saat Ibu menulis, kalian juga menulis ya. Ibu hapus ya, anak-anak. Baiklah. Benar sudah? Sudah semua? Nah, karena waktunya sudah habis, Ibu akan tutup pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila pada saat Ibu menyampaikan materi kurang kalian pahami atau kurang dimengerti.
Ibu minta maaf dan mohon maaf sekali lagi. Kurang lebihnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.